Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan judul kali ini, di video ini Ana akan menjelaskan bagaimana kisah seorang hamba yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, seseorang hamba yang ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, yang pertama yang harus dilakukan seorang hamba kalau mau dekat dengan Allah, yang pertama yang harus dilakukan adalah tajdidu taubah. Dia harus memperbarui atau memulai taubatnya. Apakah taubat kan bagi yang pendosa? Saya kan bukan pendosa. Siapapun manusia harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia yang enggak ada dosa. Enggak ada manusia yang enggak ada khilaf. Limadza sumiyal insan? Kenapa manusia itu dinamakan dengan insan? Li'annahu yansa. Karena manusia itu bisa lupa. Al insan berasal dari nisyan, lupa. Jadi dengan namanya saja manusia sudah lupa. Manusia sudah melakukan khilaf. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi enggak ada manusia yang terhindar dari dosa, itu enggak ada. Semua manusia, alim maupun tidak alim, pasti ada dosanya. Tapi ikhtiar kita, tajdidu taubah. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langsung saya mau beribadah, saya mau bangun tengah malam tiap hari, saya mau puasa ini. Taubat dulu kepada Allah. Minta izin dulu kepada Allah. Buka dulu gerbang rahmatnya Allah. Setelah itu ibadah masyiatah. Beribadahlah semaumu. Nah, jadi sebagaimana yang Anda jelaskan, kita harus memperbarui taubat dulu. Kita masuk ke cerita sekarang. Jadi ada seorang hamba yang alim, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya orang biasa, bukan orang mewah, bukan orang kaya. Tapi dia ahlul ibadah, tapi dia adalah orang yang ahli ibadah. Sehingga derajatnya bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari atau pada suatu malam, seorang hamba ini bermunajat kepada Allah, beribadah dan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berzikir, meninggalkan keluarganya, tapi tetap di dalam satu rumah. Maksudnya tidak satu kamar dengan keluarga, dengan istri dan anaknya. Dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memohon ampun. Ini orang yang sudah tinggi derajatnya masih memohon ampun. Apalagi kita yang derajatnya rendah, apalagi kita yang selalu melakukan dosa. Rasulullah SAW beristighfar berapa kali? 70 kali. Di riwayat lain 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, Inni la astaghfirullah fil yaum. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah itu dalam satu hari 70 kali. Wa fi riwayah mi'ata marrah. Di riwayat lain 100 kali. Ini Rasulullah. Orang yang enggak punya dosa. Kekasih dari Allah. Orang yang paling dicintai Allah. Berapa kali istighfar? 70 sampai 100 kali. Kok kita yang banyak dosa nggak mau beristighfar? Kok kita yang tiap hari melakukan dosa kok nggak mau beristighfar? Kita yang nggak bisa menjaga mata kita, kita yang nggak bisa menjaga lisan kita, kita nggak bisa menjaga langkah kita ke dalam maksiat, kita yang nggak bisa menjaga telinga kita dalam mendengar keburukan, nggak mau beristighfar. Bagaimana cara kita? Terus nanti kalau dikasih musibah sama Allah, baru mau lari kepada Allah. Bukan seperti itu caranya. Datang kepada Allah di setiap waktu, minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza sa'alaka ibadi," jika hambaku bertanya, berdoa, meminta kepadaku, aku itu sangat dekat. Allah itu dekat. Jadi ada di hadis mengatakan jika kita menuju Allah, maka Allah itu akan lebih cepat lagi menuju kita. Ibaratnya kalau kita berjalan menuju Allah, Allah itu lari menuju kita. Sampai seperti itu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di ayat lain juga mengatakan fadhkurullah yadhkurukum. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Allah itu ada di hati kita. Kalau kita lupakan, Allah akan melupakan kita. Kalau kita ingat terus, Allah pun akan ingat kita. Dan Allah kalau sudah ingat sama seorang hambanya,
maka seorang hamba itu akan memiliki derajat yang sangat tinggi. Nah, jadi seperti seorang hamba ini derajatnya tinggi karena dia selalu beristighfar, dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam dia sedang berdoa. Di tengah malam dia sedang berdoa. Tiba-tiba terdengarlah suara. Apa suaranya? Seorang anak terbangun karena suara ayahnya. Saking penasarannya seorang anak ini mengintai ya. Dia itu anak ini sembunyi-sembunyi mendengar apa sih yang dilakukan sama ayahnya di dalam ruangan untuk beribadah. Seorang ayahnya beribadah sendirian pada waktu pertengahan malam. Seorang anak ini penasaran. Berdirilah seorang anak ini di depan pintu. Dan terdengarlah suara. Apa katanya? Ana. Nah, ana itu kalau artinya saya. Si anak ini bingung. Sang bapak enggak mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku, enggak mengatakan seperti itu. Apa katanya? Ana, itu aja katanya yang keluar dari mulutnya. Sang anak ini bingung sekali, sangat bingung. Tibalah waktu terbitnya matahari. Di waktu pagi, sang anak malu bertanya kepada orang tuanya. Kalau dia bertanya, ketahuan dia ngintip. Tapi apa dikata? Seorang anak ini bertanya. Ya ayah, seorang ayah. Bertanya kepada seorang ayah. Tadi malam aku tidak sengaja mendengar engkau mengucapkan kalimat yang cuma satu model saja. Ana. Saya masih bingung wahai ayah. Apa yang kau maksud dengan ana. Dan seorang ayah pun menjawab pertanyaan dari anaknya. Apa katanya? Anakku. Tadi malam itu keadaan yang sungguh dahsyat. Di mana seorang hamba tamannaun berharap bisa melakukan hal seperti itu, tapi tidak semua hamba yang bisa. Tadi malam ayahmu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak bertanya, "Loh, bagaimana berkomunikasi dengan Allah?" Seorang hamba itu mengatakan, atau seorang ayah itu mengatakan, tatkala saya bermunajat, tatkala saya berdoa, saya mendengar ada seruan yang mengatakan, "Man min abdi, siapa dari hambaku yang ingin dosanya diampuni?" Maka aku mengatakan, "Ana." Kemudian Allah berkata lagi, "Siapa di antara hambaku yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat?" Maka aku mengatakan, "Ana." Kemudian Allah mengatakan lagi, "Siapa di antara hambaku yang ingin selalu diberkahi hidupnya?" Maka aku menjawab, "Ana." Jadi seperti itu. Anak ini enggak mendengar kata Allah, tapi orang tuanya mendengar kata Allah. Sehingga orang tua ini cuma mengatakan ana, dan ana. Karena dia itu mendengar seruan dari Allah, mendengar tawaran dari Allah. Nah, jadi bagi siapapun yang ingin dekat dengan Allah, beribadahlah di waktu tengah malam. Waktu tengah malam itu waktu yang paling tepat untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Karena tengah malam itu di mana manusia itu lalai. Kebanyakan tidur, kebanyakan. Tapi di saat seorang hamba bisa ingat kepada Allah pada jam seperti itu, pada waktu seperti itu, Allah akan memberikan keistimewaan. Allah akan turun langsung dan memberikan komunikasi kepada seorang hambanya. Dan langsung memberikan penawaran. Siapa di antara hambaku yang masih bangun pada waktu ini? Nah, jadi seperti itu. Keistimewaan ini adalah salah satu waktu yang paling mulia. Jadi nanti di video lain insya Allah kita akan menjelaskan waktu-waktu yang paling mulia untuk berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagi siapa yang sering melakukan maksiat dan ingin berhijrah kepada Allah, tajdidut taubah. Perbaruilah taubat dan sering bangun tengah malam. Ana pernah mendengar ulama mengatakan tidak akan menjadi seorang wali jika seseorang itu tidak bangun tengah malam. Nah, jadi seakan-akan syarat menjadi seorang wali atau syarat menjadi orang soleh itu dia harus rajin sholat malam. Jadi sholat malam itu sangat penting. Nggak akan mengambil waktunya, nggak akan mengganggu tidurnya. Sholat saja sedikit lalu tidur lagi. Terlebih afdalnya kita sholat malam itu 30 menit sebelum subuh dan kita berzikir sampai masuknya waktu subuh, itu lebih afdal. Jadi barang siapa yang ingin dekat kepada Allah, maka dia harus menjaga waktu ini. Jadi itulah sedikit kisah bagaimana seorang hamba yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu kembali kepada seorang hamba sendiri.
Itu kembali kepada diri kita sendiri. Bisa nggak kita menjaga iman kita? Nah, jadi semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mungkin itu saja dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.